bisa memenangkan pertandingan tanpa cedera. Saya dan Fadia yang tadi di set pertama di akhir poin, lebih di akhir poinnya itu kami menurunkan lebih tepatnya hawanya. Kami turunkan hawanya tanpa sadar, itu kami tidak sadar. Dan pada saat itu di lapangan teruslah komunikasi dengan pelatih dan saya juga dan Fadia untuk kayak ini nggak boleh nih, ini tidak boleh, ini kita harus sadar nih, harus sadar terus. Jadi pada akhirnya dengan komunikasi dan mengembalikan hawa itu lagi, jadi pada akhirnya kita bisa memenangkan pertandingan. Tadi kan juga gimana ya, pada saat kita udah ngondorin terus mau naikin lagi kan kayak pasti akan susah. Jadi memang itu yang kami pelajarin untuk hari ini. Ya itu sih. Baik, ada dari Fadia? Oke. Silakan dari Fadia. Kondisi Istora yang ini kan main lagi di Istora gitu kan. Terus yang kedua, momen apa sih yang didapat sama Apri Fadia? Karena kan ini terakhir di Istora gitu ya. Gitu aja sih. Ya kalau dari aku, kalau nervous sih enggak ya. Kalau nervous mungkin kalau awal-awal game, cuman tadi emang kita sempat menurunkan pola permainan, maksudnya menurunkan hawa permainan. Jadi pas di poin-poin akhir, pas kita mau bangkit emang rada susah. Jadi banyak bola-bola yang atas sendiri yang tidak harusnya jadi mati. Jadi lebih kurang konsisten aja sih pas set pertama itu. Ya pastinya bakalan kangen banget main di sini, dan semoga di terakhir main di Istora bisa kasih yang terbaik dan bisa juara. Amin. Ya, Mbak Ya, silakan. Kalian langsung tunjukkan, kawan punya kaget sama cara main kalian. Terus sekarang udah setahun dan saya mau lebih ke hasil yang turnamen yang Asia ada kemarin ya, kebetulan kan itu awal kualifikasi pakai belajar. Hasil mungkin nggak terlalu bagus. Yang Apri Fadia rasakan itu penyebabnya apa ya? Memang lagi turun kondisi fisik capek atau lawan kalian atau ini mau masuk ke Olimpiade gitu. Kira-kira kenapa? Wah, sangat menarik sih ini. Wah, pertanyaannya nih dalam nih pertanyaannya. Aduh. Apri dan Fadia baru memulai di tahun ini. Memang kami harus membesarkan hati kami karena dari tur Asia ini kan tidak ada yang bagus gitu ya hasilnya. Ini memang faktor kami juga baru. Mungkin kalau Apri gimana ya, waktu pada saat sama Kak Gracia itu mungkin tidak ada pemikiran untuk ini harus Olimpik nih. Jadi tidak terlalu fokus ke situ. Nah, yang jadi permasalahan dari diriku sendiri itu adalah membuat itu memang jadi tanggung jawab besar tapi terlalu berlebihan. Jadi membuat itu jadi mungkin tanpa sadar itu menjadi beban untuk saya. Dan pada saat setelah di Singapura kemarin saya mencoba untuk merilis itu semua. Saya tidak bicara dengan dia, saya juga tidak bicara dengan pelatih. Biar kalau saya tidak bicara dengan Fadia karena saya tidak mau terlalu banyak bicara karena ini restu Olimpik yang memang udah kalau Fadia masih dipikirin gitu. Jadi udah mati-matian aja, pokoknya kita mau juara. Gak perlu mikirin restu Olimpik masuk apa enggaknya, gak usah kayak mikirin nanti poinnya kayak gimana, gak usah. Jadi Apri yang merilis itu semua pada akhirnya mencoba untuk kayaknya kalau begini terus nggak akan baik untuk diri saya dan untuk performa saya pastinya, dan pasti akan kebentuk dengan Fadia juga karena dia partner saya. Jadi sebenarnya ini awal yang sangat pengalaman luar biasa gitu buat Apri karena baru
baru ini merasakan yang seperti ini gitu. Jadi mencoba mencari celah untuk apa yang harus dilakukan, apa yang harus diperbaiki untuk mungkin mindset. Kalau pola permainan nggak masalah. Kalau untuk pola permainan ya itu hanya fisik, apalagi itu adalah mindset dan perasaan kita untuk bagaimana kita membawanya gitu. Jadi itu sih yang Apri benar-benar rasain, dan alhamdulillah berjalannya waktu sampai di sini di Indonesia Open, Apri bilang udah kita main dengan hati, udah kita nggak perlu mikir apapun, udah menang kalah udah gitu. Jadi itu mungkin yang selalu Apri tanemin ketika Apri nggak pernah ngomong sama pelatih, nggak pernah ngomong sama dia. Itu sih. Ini dalam banget loh, ini pembicaraan baru kali ini loh. Makasih loh Mas. Apa karena ada perbedaan posisi waktu itu Grace yang senior, sekarang Apri yang merasa bertanggung jawab lebih besar untuk persoalan. Iya sih betul. Iya, tanpa sadar, karena dan bukan tanpa sadar, harus sadar nih sekarang Apri, karena Apri sudah harus membawa diri dan membawa Fadia juga gitu. Jadi tanggung jawabnya itu semakin besar, tapi ya itu bagaimana cara tanggung jawabnya itu menjadikan suatu yang positif, bukan untuk negatif aja. Karena kan kadang-kadang Fadia sering ingetin Kak, pikiran itu lebih bahaya daripada perasaan. Jadi ya dia juga yang ingetin Apri kayak gitu sih. Ya, alhamdulillah rilis. Oke. Udah dapat nemu jawabannya sendiri. Ya. Oke. Bagian dari strategi atau perubahan strategi yang dibuat sama coach atau enggak, atau ketika coach melihat seperti itu, dari coach gimana solusinya? Ya, mengenai itu Hawa itu sebenarnya kita kan seorang atlet itu sudah harus ada Hawa untuk pemenang, Hawa mau menang. Jadi pelatih bukan pelatih yang membentuk kita semua, kita yang membentuk kita semua. Nah jadi pada akhirnya pelatih hanya mengingatkan bahwa ayo main mau apa nih, hanya diingetin aja. Jadi Hawa itu memang sudah kita buat sejak kita sudah mau menginjak, maksudnya sudah mulai bermain bulu tangkis gitu ibaratnya, udah ada Hawa mau menang, namanya juga atlet kan ya. Jadi itu sih, jadi kebentuk. Oke. Cukup ya, kita ketemu lagi besok sama Afif sama Fadia. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya bola spotter.